Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru-guru hebat yang telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi, mungkin menyimak hal-hal yang sebenarnya tidak baru dari kami, tetapi sekaligus merefresh pengetahuan yang telah ibu bapak punya. Sejatinya guru adalah penempa. Kenapa penempa? Saya sinonimkan sekolah ini seperti kawah candra di muka yang menempa seseorang menjadi sosok Gatot Kaca yang memiliki tulang besi dan otot baja. Nah, kawat. Sengaja saya berkata salah, agak dikoreksi. Padahal masalah. Nah, sekolah menjadikan kawah candra di muka tidak membentuk siswa yang mempunyai otot besi, tulang baja ataupun sebaliknya, tapi membentuk siswa yang punya pemikiran kritis, pemikiran kreatif dan daya tahan seperti baja, bahkan permata yang sulit dilelehkan hanya dengan bullying dan lain-lain. Maka di sini saya mencoba menampilkan sesuatu pembaruan. Waktu angkatan CGP 4 membahas tentang segitiga restitusi, tapi saya kaitkan segitiga restitusi untuk generasi strawberry. Apa itu generasi strawberry? Bukan strawberry yang sering kita makan dan sering kita pesan di grup di grup pasar, tapi strawberry yang gimana? Saya akan bahas bersama-sama. Nah, sejatinya guru zaman sekarang, apalagi guru SMA, sedang mendidik generasi yang berbeda daripada generasi sebelumnya. Saya mengutip suatu situs yang menyatakan bahwa guru adalah salah satu pekerjaan dengan tingkat stres yang tinggi. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa mengalami, bahkan guru-guru saya, guru-guru hebat para penempa, saya di sini pun berkat tempaan dari Unti, tempaan dari Bunia, tempaan dari Bu Siti, dan semua guru-guru yang menempa saya sehingga saya bisa sharing di sini. Nah, mungkin kalau kita flashback ke belakang, bagaimana sulitnya menjadi seorang guru sehingga dikatakan bahwa guru adalah salah satu pekerjaan dengan tingkat stres yang cukup tinggi. Apalagi di generasi sekarang, yaitu generasi strawberry. Apa itu generasi strawberry? Nah, ini kita tampilkan strawberry-nya ya, langsung segar-segar. Generasi strawberry adalah generasi yang menggambarkan sebuah fenomena muda-mudi saat ini, di mana mereka biasanya memiliki ide kreativitas yang tinggi dalam membuat kanva, dalam membuat video. Generasi peserta didik saat ini luar biasa, bahkan di luar ekspektasi kita. Tapi namanya setiap kelebihan pasti memiliki kekurangan, karena mereka lahir dari generasi yang mungkin orang tuanya lebih makmur daripada orang tua kita terlebih dahulu, dan akses pendidikan juga lebih mudah. Maka terciptalah generasi yang ketika diberi sedikit tekanan dan kalimat yang menyakitkan, maka mereka mudah hancur layaknya strawberry yang di blender. Jadi langsung. Nah, apa itu generasi strawberry? Di sini generasi strawberry penuh dengan pemikiran kreatif tapi mudah menyerah dan gampang sakit hati. Ya. Kalau kata Ozaran Kuti yang stand up comedy, jadi generasi yang mudah terkena mental health-nya. Jadi generasi yang menganggap dirinya itu broken home, padahal sebetulnya tidak broken home gitu. Hanya mungkin ya orang tuanya kerja, sama-sama kerja. Nah, alih-alih mencari jalan keluar atas persoalannya, mereka punya kecenderungan untuk putus asa. Sebenarnya generasi strawberry ini dipopulerkan oleh istilah ini dipopulerkan oleh Prof. Renat Besali yang memang pakar kependidikan dan pelatihan. Tapi generasi strawberry ini ditujukan untuk generasi yang lahir tahun 2000-an. Dan kadang diri saya juga memiliki ciri dari generasi strawberry. Nah, di sini penyebab timbulnya generasi strawberry seperti yang saya katakan tadi, adanya self diagnose. Jadi mereka mendiagnosis mental health dan lain-lain berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh dari media sosial. Oh, ternyata orang itu broken home.
Padahal cuman yang tinggal kerja oleh ibu bapaknya, oh ternyata kita terkena gangguan kejiwaan. Ya padahal ya merasa jarang sholat aja gitu ya. Jadi hatinya resah gitu ya. Terus kecenderungan orang tua memanjakannya. Namanya ketika memanjakan nih, kalau kita analogikan bedanya hayam negeri dengan hayam kampung ya. Kalau hayam negeri dimanjakan, makan diberikan, terus minum disediakan. Dia kan ketahanannya lebih rapuh daripada hayam kampung. Kalau hayam negeri saya ingat diri saya sendiri ya. Ya memang gitu lah ya. Lebih dimudahkan oleh orang tua, tidak generasi sebelumnya yang memang segala sesuatu itu harus dicapai dengan penuh perjuangan. Nah di sini ada ciri-ciri dari generasi strawberry: pesimistis, malas, pelin-pelan, mudah putus asa, ingin sukses dengan instan. Makanya sekarang banyak yang di TikTok mandi lumpur. Mereka lihat di koordinatnya itu generasi muda, generasi 2000-an yang koordinatnya. Karena sehari itu bisa dapat 9 juta. Sedangkan untuk ngarambet sehari 35.000. 50.000 mungkin ya. 50.000. Saya itunya katanya di daerah Riau itu 35.000, kalau di sini berarti agak tinggi lah, 50.000. Sedangkan untuk tadi mandi lumpur 9 juta per hari. Kali mungkin 20 hari sudah 120 juta, mungkin ya 120 juta. Makanya banyak sukses sang insan itu terjadi gitu. Karena kemudahan, dibalik kemudahan pasti ada sesuatu yang side effect-nya. Tip agar terjauh dari generasi strawberry, salurkan bakat lewat teknologi yang ada ya. Jadi ada tiap orang itu ada zamannya dan tiap zaman ada orangnya. Karena kita di zaman teknologi, mungkin difasilitasi teknologi, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu juga sudah menggunakannya. Gunakan gagasan kreatif yang tepat. Dan selanjutnya manfaatkan keterbatasan menjadi peluang. Yang terakhir, sekarang itu bukan lagi zamannya generasi yang berkompetisi, tapi generasi yang berkolaborasi. Karena setiap orang kan ada keunggulannya. Daripada kita menyalahkan kegelapan, lebih baik menyalahkan lilin-lilin. Walau kecil tapi banyak gitu ya. Harus bersikap adaptif. Karena sekarang setiap detiknya ada sesuatu yang baru. Orang yang paling bisa bertahan adalah orang yang bisa beradaptasi dengan lingkungan. Itu mungkin yang kita sama-sama akan ajarkan kepada peserta didik. Lalu apa kaitannya segitiga restitusi dengan generasi strawberry? Nah, di sini generasi strawberry yang jika diberikan treatment budaya positif dan kata-kata kita yang baik, insya Allah bisa menciptakan generasi yang tangguh, mungkin generasi yang permata, yang titik leleh, mungkinnya titik leleh kalau dalam bahasa kimia, titik lelehnya tinggi gitu. Jadi tidak mudah hancur oleh tempaan-tempaan. Segitiga restitusi sendiri merupakan salah satu penerapan dari budaya positif. Karena saya guru bahasa, maka saya ambil sudut pandang dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara bahasa, restitusi itu memiliki arti pemulihan kondisi. Banyak anak yang merasa bahwa ketika melakukan kesalahan itu dia dijudge oleh banyak orang, dia selalu bersalah. Padahal belum tentu, kan tadi yang disampaikan oleh Bu Lisa, tiap tingkah laku itu ada tujuannya. Nah, secara harfiah sendiri, restitusi berarti memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Ya, saya mungkin Bapak Ibu juga mengharapkan siswa-siswi kita itu seperti saya itu suka menganalogikan sesuatu agar mudah kita bayangkan. Banyak siswa-siswi kita itu tidak punya tujuan. Maka ketika kita tidak punya tujuan, maka akan berjalan tanpa tahu mereka perhentiannya itu kemana. Jadi kita tetapkan, kita motivasi tujuannya itu mereka kemana, dan kita temani, kita bimbing agar mereka
potensi mereka yang luar biasa optimal. Insya Allah Bapak Ibu guru adalah calon-calon penghuni surga. Karena mendidik di zaman sekarang itu luar biasa sekali tantangannya. Nah, restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri, karena kita juga tidak jujur kepada diri kita sendiri. Jadi saya refleksi gitu. Jadi refleksi untuk diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi kadang siswa itu ketika melakukan kesalahan tidak diberikan pilihan. Tapi kalau A ya A gitu ya. Tidak, kalau dalam bahasa pendidikan itu tidak terdiferensiasi. Yang A ya A gitu, tidak diberikan pilihan. Sangat penting bagi guru menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah. Lebih baik guru dapat menggunakan kalimat semua orang pasti pernah berbuat salah. Nobody perfect. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Maka orang yang baik itu orang yang tidak mengulang kesalahan yang A, tapi mengulang kesalahan yang B. Nah, itu juga tidak pernah mengulangi kesalahan yang A. Ya. Jadi orang yang baik itu orang jika melakukan kesalahan maka dia tahu dan dia memperbaikinya. Bukan malah menyudutkan dengan memperjelas kesalahannya. Ini yang membuat generasi strawberry ketika kita sudutkan malah undung gitu, malah menghilang. Dan tiba-tiba ada lagi terus terulang gitu. Mungkin saya juga punya pengalaman di kelas, ada beberapa 2 siswa saya yang mengalami hal itu ya. Sering berkonsultasi dengan Wasti dan Pak Wandi terkait siswa-siswa yang seperti itu ya. Mungkin seperti memperlakukan layang-layang, ketika dikedut teuing entong, dilepas teuing entong, mun dikedut teuingnya putus, mun dilepas teuing kadut itu apa ya? Tarik. Kadut itu tarik gitu. Kalau dikedut teuing putus, dilepas teuing ya hilang mereka gitu ya. Nah, tarik ulur. Ada rangkaian segitiga restitusi. Yang pertama, karena namanya segitiga berarti ada 3 titik ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini penting. Kenapa? Karena kita membantu menenangkan mereka dan mencari solusi untuk permasalahannya ya. Mencari solusi untuk generasi strawberry. Yang ketiga, memvalidasi. Memvalidasi. Kategori kumpek ungu ya. Memvalidasi tindakan yang salah. Kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan sehingga mereka bisa paham. Kadang mereka itu tidak paham apa yang mereka lakukan itu salah karena kita tidak menjelaskan titik dari kesalahannya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Tadi yang balik lagi ke yang disampaikan Ibu Dara, mengarahkan mereka tetap fokus pada nilai kebaikan yang mereka yakini. Insya Allah kita guru-guru hebat bisa menciptakan rel untuk mereka dan menciptakan stasiun untuk mereka sehingga mereka tepat jalan itu sesuai dengan impian yang mereka inginkan. Terima kasih dari saya. Sekian, mungkin selanjutnya akan dikembalikan kepada Bu Lisa. Baik, terima kasih Pak Niken, Saudara, Bapak Ibu. Mungkin demikian adalah pembahasan dari kami calon guru penggerak angkatan 7. Melihat dari jadwal, sebetulnya kita dikasih waktu hanya sampai jam 2 karena selanjutnya masih ada 2 agenda, yaitu sosialisasi proyek ke-3 untuk kelas 10 dan sosialisasi proyek ke-2 untuk kelas 11. Namun sebelumnya, apakah Bapak Ibu ada yang mau ditanggapi atau misalnya mau diberikan kesempatan? Boleh. Pak Wandi mau memberi penguatan. Ya. Nanti juga mau pengarahan kepada Bapak Ibu guru penggerak angkatan 4 jika nanti ada yang berbeda. Iya. Pak Wandi nanti penguatan ya Pak Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau saya itu bukan ahli guru penggerak ya, karena
waktu itu mengundurkan diri bersama Bu Susi ya, kalau tidak salah yang pelajar saya Neng, karena dengan komite pembelajaran. Ini ya secara saya juga walaupun tidak mengikuti guru penggerak, tapi suka buka-buka ya di internet. Menurut pendapat para ahli tentang budaya positif ya dan lain sebagainya, bahkan pernah ya membaca lebih dari 5 para ahli menurut profesor doktor ya. Memang secara konsep itu bagus sekali ya, apalagi mungkin tingkatan mindset pola pikir seorang profesor doktor itu ya sudah mungkin oleh kita belum terpikirkan ya, karena sudah melalui penelitian ilmiah tentang budaya positif itu. Tetapi kalau kita berbicara di lapangan ya, antara teori dari seorang profesor ya tentang budaya positif, nah secara konsep itu sudah bagus ya, karena tadi ada penelitian ilmiah. Dengan digulirkannya tadi ada teori respon dan lain sebagainya, itu mungkin hasil-hasil penelitian ilmiah. Ya saya rasakan ya sebagai Wakasek Sarana ini karena sangat berkaitan sekali dengan budaya positif. Waktu kemarin juga pernah digulirkan ya Pak Yudi tentang taman asuh gitu ya. Taman asuh itu sudah bagus kalau ditindaklanjuti ya secara kontinu atau secara konsisten, bahkan dari taman asuh itu akan mengena kepada profil pelajar Pancasila ya, terutama di dalam kreativitasnya. Nah di dunia pendidikan sekarang ini karakter ya, mudah-mudahan dengan obat yang begitu mahal ya, obat yang begitu mahal itu disebut dengan profil pelajar Pancasila bisa mengubah karakter siswa. Tapi di lapangan masih ada beberapa siswa, bahkan di belakang saya dan di depan saya pun, dari segi aspek bahasa itu banyak yang berbicara yang kadang-kadang ya bahasanya seperti bahasa bukan pelajar ya, bukan pelajar. Itu berarti harus ditanamkan budaya positif dalam aspek kebahasaan. Yang tidak kalah penting juga itu dari budaya khusus positif kebersihan ya, masih kewalahan. Bahkan saya juga mengajak ya Pak Isan, Pak Asep dan Pak Rudi itu sampai jam 9 malam. Kadang-kadangnya kalau nginep di sini mengangkut sampah, bahkan terjun ke lapangan sampai jam 10 malam mengangkat dari setiap kelasnya. Walaupun paginya dan siangnya sorenya oleh Caraka. Nah ini antara teori konsep, antara konsep yang sudah diteliti oleh para ahli, para pakar ya secara ilmiah, kadang-kadang di lapangan itu kadang-kadang ada yang tidak kena gitu kan. Seharusnya ketika konsep ini sudah diteliti oleh para ahli, diimbaskan kepada guru-guru penggerak. Nah dari guru-guru penggerak itu yang menjadi eksekutor di lapangan, sehingga sekolah kita ini menjadi sekolah yang budaya positifnya luar biasa, baik budaya di dalam kegiatan KBM, budaya di dalam lingkungan, menjaga lingkungan dan lain sebagainya ya. Nah di sini perlu ada kolaborasi, kebersamaan ya. Insya Allah saya juga dari manajemen sekolah ya, dari Wakasek kita satukan, karena sekolah ini tidak oleh orang luar tidak mungkin ya untuk menjadikan sekolah kita itu sekolah yang berbudaya positif, apalagi sekarang ini sekolah kita itu kalau tidak salah harus menjadi sekolah yang berintegrasi ya. Integrasi itu ya dari segi kata ya lumayan gampang diucapkan tapi berat untuk dilaksanakan seperti kata budaya positif. Nah dari saya sebagai kapasitas sarana ya, menunggu-nunggu dari guru-guru penggerak untuk ditindaklanjuti lagi taman asuh ya, taman asuh, terus budaya dalam berbicara di kelas ya, jangan sampai ada yang kasar ya, seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Bapak Kepala Sekolah. Bapak Pak Deddy Payun. Oh iya, hatur nuhun. Ya, izin Bapak Pak Deddy. Ya. Ya, mangga Pak Yudi mohon menanggapi. Oh, mau peneng dulu? Boleh. Ya, mangga. Alhamdulillah semuanya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya sudah 2 kali di SMA Negeri 1 Cikalong Wetan itu telah dilaksanakan pengimbasan yang berkenaan dengan budaya positif. Yang pertama mungkin pada angkatan Pak Ahmad ya Pak Ahmad, dan sekarang oleh angkatan Paniken, Bu Risa dan Budara. Nah di sini salah satu hal yang bisa saya ambil positifnya di sini dengan pengimbasan budaya positif dan disiplin positif di kalangan peserta didik, bahwa nanti diharapkan Bapak Ibu mungkin yang sudah lulus guru penggerak ataupun Bapak Ibu yang calon guru penggerak, di sini kita berkolaborasi dalam upaya menangani permasalahan pelanggaran tata tertib siswa di SMA Negeri 1 Cikalong Wetan. Nah, selama 1 bulan kemarin kami telah menghimpun data di tim kesiswaan di sini bahwa 51% pelanggaran yang ada di SMA Negeri 1 Cikalong Wetan itu berkaitan dengan terlambat masuk. Jadi kemarin sudah dianalisis datanya bahwa anak itu bisa terlambat itu sampai jam 7.45. Itu yang paling waktu yang paling lama masuk anak, terakhir masuk gitu. Ya paling telat gitu. Nah, mungkin di sini yang menjadi pertanyaan dari guru-guru piket, bagaimana nanti upaya penanganan pelanggaran tata tertib peserta didik. Ya kadang-kadang kan dalam budaya positif itu dalam disiplin positif kan sudah tidak ada hukuman yang bersifat hukuman seperti itu. Nah nanti diharapkan mungkin untuk program selanjutnya Pak Yudi juga dan semua stakeholder yang ada di sekolah ini, kita mencari solusi bagaimana upaya penanganan untuk pelanggaran berbagai pelanggaran di peserta didik. Khususnya di sini yang menjadi titik fokusnya itu 51% itu adalah datang terlambat ke sekolah. Itu. Jadi mudah-mudahan ada pertemuan lagi di minggu depan, dan baik dengan siswa, dengan guru, dan dengan stakeholder sekolah yang lain, kita mencari bagaimana upaya penanganan pelanggaran tersebut sehingga budaya positifnya bisa dilaksanakan dan guru-guru juga jadi sama penanganannya seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang di tim kesiswaan ataupun misalnya di piket kadang-kadang suka bingung gitu ya. Sedangkan hukuman sudah tidak boleh, tetapi misalnya anak-anak ada yang memakai sepatu warna putih misalnya. Jadi supaya ada keseragaman dalam penanggulangan pelanggaran tata tertib. Mungkin itu saja, bukan pertanyaan mungkin. Jadi mengajak mudah-mudahan minggu depan kita bisa duduk bersama lagi bagaimana upaya penanganan permasalahan pelanggaran peserta didik. Itu saja mungkin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Pak Yudi. Amin. Ya, maka. Terima kasih Bu Risa, Pak Niken dan Budara sudah memberikan meluangkan waktunya kepada kami. Walaupun kami pernah di mungkin teman-teman yang lain juga sama di tahun yang lalu sama pernah mendapatkan materi ini, tetapi diingatkan kembali terkait mengenai budaya positif di lingkungan sekolah. Kebetulan ini
tahun lalu menjadi salah satu program saya dan teman-teman CGP itu dalam menyusun keyakinan kelas. Nah, memang di awal tahun kemarin memang saya menargetkan di kelas itu wali kelas bersama siswanya membuat keyakinan kelas gitu. Walaupun yang saya lihat belum semua kelas membuat, dan belum mungkin ada yang wali kelasnya tidak mengikuti sehingga tidak membuat atau bagaimana gitu ya. Nah, saya dan terima kasih nih sekarang oleh CGP yang baru yang angkatan 7 ini memberikan diseminasi terkait bagaimana ini lebih ke guru-gurunya mungkin untuk lebih memahami kembali mengenai budaya positif gitu ya, karena jangan hanya budaya positif itu bukan hanya sekedar keyakinan kelas yang dipampang, tetapi bagaimana, karena yang sulit itu memang penerapannya, bagaimana penerapannya di kelas, kemudian bagaimana juga saat tadi seperti di kesiswaan terjadi pelanggaran. Nah, itu yang perlu dikuatkan kembali. Memang nanti akan banyak program-programnya gitu ya. Kebetulan saya dan Bu Risa juga sudah memasukkan terkait budaya positif. Bagaimana jika terjadi pelanggaran-pelanggaran, maka ini salah satunya restitusi. Tetapi sejauh mana kita melakukan restitusi, tentunya kita harus praktik. Kalau cuma teori saja mungkin ya restitusi adalah ini gitu, harus memvalidasi, kemudian mengembalikan siswa kembali kepada fitrahnya seperti itu ya. Tetapi bagaimana praktiknya itu seperti apa, coaching itu seperti apa gitu. Nah, mungkin itu nanti yang akan kami programkan ya ke depan gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Paniken, Bu Risa dan Bu Dara yang telah melakukan diseminasi terkait budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dudu, Bu Neng dan Pak Yudi atas masukannya. Ya, mungkin ini dari Pak Niken ingin menanggapi. Terima kasih untuk tadi yang pertama, mungkin izin menjawab yang pertama dari senior sekaligus guru saya dalam bidang perbahasa Indonesiaan, Pak Dudu. Mungkin dari ilmu saya yang terbatas izin menjawab. Yang namanya teori itu kan utopis sifatnya ya, sesuatu hal yang surga. Jadi sejatinya peran yang utama itu di kita bagaimana teori itu bisa dibumikan. Kan teori itu langit, bagaimana teori itu bisa dibumikan. Nah, itu menjadi PR saya, kita dan kami semua sebagai stakeholder atau elemen di Semangat 1 Cikalongwetan. Karena untuk membudayakan hal yang positif itu tidak bisa sendirian. Perlu sistem, perlu dukungan dari berbagai pemangku kebijakan penduduk. Tapi terima kasih masukannya dan solusinya dari Pak Dudu. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi membudayakan budaya positif di Semangat 1 Cikalongwetan. Insya Allah segala sesuatu yang niat baik, niatnya juga sudah dinilai pahala, tapi mudah-mudahan jangan berhenti di niat karena sudah ada pahalanya. Karena ketika niat beriringan dengan tindakan, pasti pahalanya akan berlipat-lipat. Terima kasih Pak Dudu. Mungkin itu jawabannya dari saya. Intinya ya bersinergi bersama-sama, karena kami juga tidak bisa berjalan sendirian. Kata Liverpool mah, you never walk alone. Meskipun dikurung-kurungkan kerealihannya. Ya, betul Bapak Ibu, seperti yang dibantah Pak Niken ya, bahwa semuanya itu sebenarnya tidak akan bisa berjalan kalau misalnya kita
gitu sendiri gitu. Mungkin kami, saya panitia udara, calon guru penggerak, dan sebelumnya juga ada Bapak Ibu guru penggerak. Mungkin sebetulnya tidak ada beda, hanya saja mungkin kami belajar teori lebih dalam gitu, dan kami juga berusaha mengimbaskan kepada Bapak Ibu, tapi untuk membudayakan positif, membudayakan budaya positif kepada siswa itu memang ya tidak hanya kami saja yang guru penggerak saja begitu, tapi kita juga perlu bersinergis, berkolaborasi bersama-sama agar bagaimana budaya positif itu dapat diterapkan di siswa. Nah, mungkin betul tadi kata Pak Niken bahwa sebetulnya kan memang anak didik kita dengan kita itu tentu saja beda zaman gitu. Jadi kita juga tidak bisa untuk menerapkan pola pendidikan zaman kita dulu dengan pola pendidikan anak kita sekarang gitu. Nah, oleh karena itu mungkin harus kita motivasi diri kita sendiri juga gitu. Apakah mau nggak sih kita berubah? Mau nggak sih anak kita lebih baik gitu ya? Mau nggak sih kita membentengi anak-anak kita sekarang yang waduh lumayan banget besar tantangannya gitu ya, dari teknologi, dari mungkin kita mau baru di Google tuh lihat sedikit tapi anak bisa saja gitu lebih luas. Nah, mungkin ya kita juga PR bagi kita sebagai guru gitu, mau nggak sih kita berubah untuk menjadi guru yang lebih baik gitu? Apakah mau segini-segini saja gitu? Apakah kita mau hanya menerapkan ya udahlah yang sesuai biasa seperti yang biasa saja gitu? Tentu saja itu hanya kita yang bisa merubahnya. Kita mau berubah untuk menjadi lebih baik atau tidak gitu. Mungkin kayak ada IHT, motivasi itu mungkin hanya sekedar stimulus saja untuk diri kita. Nah, cuman gimana kitanya gitu, dari IHT atau dari apapun yang kita dapatkan, kita mau berubah enggak gitu. Kita mau padahal semuanya juga tentu saja bisa dipelajari gitu. Jadi mungkin dari saya mungkin seperti permasalahan tadi yang disebutkan sama Bu Neng, kita ternyata punya PR besar di keterlambatan masuk siswa 51% di jam tertingginya itu jam 7.45 gitu. Nah, mungkin sebetulnya yang presentasi itu juga mungkin kita bisa analisis, bisa bagi-bagi juga gitu. Anak mana sih yang selalu hadir terlambat? Apakah yang 7.45 itu dia baru sekali terlambat kah? Atau sering terlambatkah gitu? Kalau baru sekali terlambat mungkin ada masalah di keluarganya kah? Ataukah ada hal yang lain kah? Mungkin kita juga dari pengelompokan anak tersebut nanti bisa kita kerucutkan gitu. Mana sih anak yang memang kita perlu fokus ke anak tersebut untuk menyelesaikannya gitu. Karena ya tentu saja sih kita perlu kolaborasi dari pihak kesiswaan, kurikulum, wali kelas gitu. Termasuk ya kita juga harus menggugah gimana sih itu biar dia tidak datang terlambat gitu. Mungkin itu Bapak Ibu, mungkin ada penguatan yang lain. Mangga Pak Umar. Cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu guru hebat dan Bapak kepala sekolah. Menyikapi yang tadi dikemukakan budaya positif terhadap generasi strawberry, memang semester ini saya mengamati juga Pak Niken dengan berbagai keilmuan yang saya baca gitu ya. Hal yang paling penting di sini adalah memang betul antara guru, siswa, kemudian sebagai ekosistem pendidikan yang sangat solid harus diangkat ke atas supaya budaya positif ini berjalan. Nah, ini penguatan saja dari berbagai aspek dengan keberagaman macam dari siswa, keterlambatan dan sebagainya. Perlu adanya student intimacy. Apa itu student intimacy? Ini yang saya temukan adalah keakraban antara guru dan siswa. Dan yang pertama kali yang saya ingat adalah, hey, selamat pagi, meskipun itu nggak kenal, maka itu adalah satu penghargaan siswa. Oh iya, saya dihargai di sini. Itu yang pertama. Kemudian pernah sekali ada anak yang duduk di pelataran, kakinya ke atas. Saya cukup toel aja. Nanti kalau Bapak lihat jangan kiri lagi ya. Udah aja begitu. Meyakini bahwa
anak itu kalau diomongin pasti berontak gitu. Terus dan terus cukup ditepuk aja, itu bahasa psikologisnya memang apa yang di situ, oh iya ternyata saya ketemu si bapak bakal nggak lagi. Cukup ditepuk aja. Jadi ada bahasa kesayangan kita gitu, perlu adanya pada setiap guru. Paling penguatannya adalah di student intimacy, keakraban, meskipun itu siswa kelas 3, kelas 11, kelas 10, perlu ditanya. Jadi kadang-kadang ketika guru datang, kemudian siswa sahur, kamu udah makan belum? Gitu. Itu gimana aja, karena kita melayani gitu. Hal itu yang budaya positif bisa berjalan, mungkinnya harus ada ketunjukan student intimacy-nya dari guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Umam, terima kasih. Mungkin itu salah satu bentuk aksi nyata ya Pak Umam, yang bentuk aksi nyata dari budaya positif. Bapak Ibu, ini mengikat waktu juga karena kita masih punya 2 agenda yang lain, yaitu proyek sosialisasi proyek kelas 10 dan sosialisasi kesebut kelas 11 gitu. Sebelum diakhiri, sepertinya kita perlu penguatan nih dari Bapak Kepala Sekolah tentang budaya positif, Pak, di Haturanan Pak Maga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sangat apresiasi sekali kegiatan ini. Jadi saya sangat senang ya, bahwa di sini mungkin setiap Jumat itu ada presentasi dari guru. Ya, sekarang itu guru calon CGP ya, yang ke berapa? 7, angkatan 7. Ini sangat luar biasa karena bisa menginspirasi seluruh guru yang ada di SMA ini, menginspirasi teman-teman kita. Jadi saya harapkan bahwa ini bukan hanya CGP saja, tapi semua guru nanti bisa berbagi ketika tidak ada kegiatan, ketika tidak ada rapat, tapi di hari Jumat ini, karena hari Jumat ini adalah anak-anak sudah tidak ada, kita sambil menunggu Kimo sampai 3:30 diisi dengan berbagi, ya mungkin bedah buku, ya, mungkin juga ada pengalaman yang tentang apa dan sebagainya yang bisa di-share, atau masak, pengalaman masak dengan naon di-share. Coba dulu ya, tapi ikut prakteknya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, budaya positif ini adalah sangat penting untuk generasi sekarang. Sekarang ini tidak bisa lagi kita memberi hukuman kepada siswa. Apalagi kita sudah tidak lagi misalnya memberikan kata-kata yang negatif. Belum siapa barunya kita melakukan atau ditakor atau apa dan sebagainya. Ya, kita ini caranya harus dibalik, ya, disiplin dibalik. Jadi dari kata-kata menghukum menjadi mengajar. Ya, jadi dibalik, ya, sehingga kedengaran anak seperti Pak Umam tadi itu adalah baik. Ya. Jadi tidak langsung kamu salah, kamu ini dan sebagainya, tetapi diberi nalarnya, harus diberdayakan. Sehingga anak bisa memahami itu salah, ya. Bisa anak menyadari bahwa itu salah. Kalau anak ditekan dan sebagainya, seperti itu ditekannya jadi lembek, ya, strawberry. Ya sekarang itu anak-anak seperti itu, memang seperti itu. Jadi kalau ditekan bukan, ya. Mungkin masih mending strawberry itu ngelelep, ya, diam anaknya. Tapi lamun jika balon mental, orang jadi ngalawan, ya. Gitu. Nah, jadi itu generasi sekarang. Yang terpenting bagi kita sebenarnya adalah keteladanan, ya. Jadi kita ini keteladanan yang memang nanti akan dirasakan oleh anak. Tadi Pak Umam bagus, itu kasih sayang itu akan dirasakan oleh anak. Mana guru yang memberikan kasih sayang, mana yang mengajar dengan kasih sayang dan sebagainya akan dirasakan dengan anak. Dan pasti kedekatan itu naluriah, ya, tidak bisa dipaksa-paksa, ya. Sehingga anak bisa menghargai kita dan sebagainya. Ya, itu karena gurunya menghargai anak-anak, ya. Jadi ketika mungkin, ya, jadi kita analisis, saya juga belum tahu, ya, apakah anak-anak kesiangan tadi, ya, kesiangan itu akibat juga disebabkan oleh kita, yang memang kita juga masuk ke kelas kesiangan, sehingga tenang, beda aku, ya. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi kita sudah berusaha bahwa kita, ya, kita tepat waktu, datang tepat waktu dan sebagainya, sehingga anak-anak malu ketika datang. Atau kita sudah siap di kelas atau di ini, anak, ya, datang itu. Nah kami juga terus analisis lagi, kenapa sih anak kesiangan sampai 45 menit.
apakah memang akses ke sekolah itu susah? Kita juga jangan sampai nanti kita menyalahkan siswa, tenaga hesi atau di mana geus 5 km tidak ada angkot, manehna teu boga kendaraan lempang deui. Geus di dieu datang ka dicarekan. Eta kapulangan naon da bener. Udah bukan menjadikan dia motivasi untuk besoknya ini, sudah malah sesananya ya. Jadi itu adalah hal-hal yang memang mungkin harus kita analisis dulu ya tadi Bu Niken ya. Paniken. Oh paniken. Punten. 3 kali paniken geus 3 kali. Namanya mengenal ya. Jadi ya mungkin ada juga kita ketika kita mengajak bisa suatu kegiatan susah anak-anak dan sebagainya, kita juga tidak pernah ikut ilibium di dalamnya, atau kita juga mungkin mengabaikan itu dan sebagainya, sepertinya itu kegiatan siswa bukan kegiatan kita, padahal ini adalah kegiatan seluruh kegiatan yang harus kita sukseskan bersama. Jadi itu yang memang introspeksi ya bagi kita ya. Apakah pelanggaran-pelanggaran tadi diakibatkan oleh kita atau memang itu sudah kemalasan dari siswa ya. Nah kalau malas siswa barangkali kita juga bagaimana supaya dia tidak malas lagi, atau mereka ya, sekarang tadi di BP ada anak yang memang datang ke sekolah tidak datang dia masuk ke sekolah ini. Nah apakah di sekolah ini ya, mereka tidak nyaman ya? Ada sesuatu yang tidak nyaman itu mungkin di lingkungannya, mungkin di gurunya, mungkin di teman siswanya ya. Saya tidak nyaman dengan kelas, di kelas ada yang membuli di sana, ada yang apa dan sebagainya, sehingga mereka mending dia tidak di kelas itu. Atau mungkin dia nyamannya ada di luar, ada kelompok yang memberi kenyamanan, kasih sayang, dan kelompok itu sangat luar biasa. Tebukan duit dibere, tebukan dahar didahar ya. Ya. Tinggal di sekolah tidak demikian ya, teman-temannya menjauhi, guru juga sering mungkin menjas bahwa anak itu bolos mana wae dan sebagainya ya. Sudah di rumahnya juga ada masalah, ke sekolah dibeli lagi oleh guru masalah, sehingga bukan menjadi motivasi untuk belajar karena anak-anak sekarang tidak bisa ya. Kalau dulu mungkin dicepret di naon bisa, sekarang itu tidak bisa. Anak sekarang itu harus memang tadi jadi disiplinnya harus disiplin positif. Bagaimana hukuman itu bukan hukuman yang negatif tapi hukuman yang positif. Nah itu mungkin tadi udah dipresentasikan oleh Bu Dara dengan Bu Risa dan Bapak Niken ya. Terima kasih Pak Niken. Saya nyambung tadi ngobrol dengan di BP dengan Ibu siapa tadi? Ya tentang disiplin positif. Nah, ini sangat bagus Bapak dan Ibu untuk bisa mengenal lebih jauh tentang disiplin. Kalau Bapak Ibu ingin mengenal lebih jauh ya, di PMM itu banyak bagaimana menerapkan disiplin positif ya. Di sana ada ya. Nah, itu juga Bapak bisa belajar sendiri di sana. Jadi saya senang ya, dan ini terus lanjutkan. Mari kita bersama-sama bangun SMA Cikalongwetan ini ya, karena kata Pak Dudu ya, kalau orang luar mah tidak bisa ya. Nah saya orang luar hanya memfasilitasi saja. Yuk kita gerakan bersama-sama. Yang akan menikmati, akan merasakan dan akan membangun ini sampai seterusnya adalah guru-guru warga sekolah yang ada di sini. Bukan sekali lagi kepala sekolah yang datang hanya sebentar. Ya, lalu lamun 5 tahun, 2 tahun udah keluar dan sebagainya. Program can beres is keluar deh, ya. Nah menurut Pak Dudu tadi memang ya si kurikulum ini ya memang tidak bisa sehari 2 hari merubah karakter ataupun apa yang diinginkan oleh kurikulum atau visi tadi profil pelajar Pancasila pendidikan tidak bisa. Tapi kurikulum itu hasil dari 20 atau 30 tahun yang lalu yang sekarang dilihat sekarang. Apakah pejabat-pejabat kita atau lingkungan dan sebagainya ada yang jadi teladan nggak bagi kita? Ya, mungkin ada, tapi banyaknya yang memang ya sekarang ini gontrok-gontrokan satu dengan yang lain, tidak menghargai pendapat ya, atau tidak menghargai kebaikan seseorang ditekan dan sebagainya, sehingga terbaik gue main nama gitu ya. Nah sekarang kan korupsi di mana-mana sebagainya. Sekarang indeks korupsi itu ya di kita ini hanya dikalahkan oleh apa itu yang negara Filipina dengan ini. Kita ini
ya, korupsi makin ini. Nah ini adalah hasil kurikulum, ya, artinya, nah kurikulum ini sudah lama diteliti oleh para peneliti dan sekarang ini bukan hanya ketika Pak Nadiem jadi menteri, bukan, tetapi sudah ininya sudah lama, sehingga karena Pak Nadiem mempunyai keberanian diterapkan dari zaman Pak Nadiem. Tetapi ya banyak guru aja yang menganggap kayak gitu deh diganti presiden dan sebagainya. Jangan, ya, kita ditugaskan bukan untuk itu. Kalau itu baik, ya, dapat berubah karakter. Makanya sekarang itu Bapak dan Ibu tidak berbasis konten mata pelajaran. Nah ini ingatkan ya. Jadi Bapak dan Ibu tidak berbasis konten mata pelajaran. Jadi memusingkan anak dan sebagainya, tidak demikian. Ya. Sekarang itu hanya capaian pembelajaran, tidak berbasis KI, KD yang memang ditarget harus sekian, harus semester ini, harus ini, semester itu dan sebagainya. Bahkan capaian pembelajaran pun tidak per semester, tapi per tahun, bisa kapan saja. Sehingga Bapak dan Ibu kedalamannya pun disesuaikan dengan anak kita. Jangan kita sesuaikan kedalaman materi kita di kota Bandung, jangan. Anak menjerat sorangan, nggak akan bisa anak-anak kita. Sesuaikan. Tetapi sekarang ini Bapak dan Ibu, yang dipentingkan sekarang ini kan tes keperguruan tinggi itu tidak demikian. Tes keperguruan tinggi adalah tes hanya satu yang disebut tes sekolastik, yang tidak berbasis mata pelajaran, ya, tidak ada kimia, fisika, biologi dan sebagainya. Kita memberikan kadar dan sebagainya, tesnya seperti itu. Ya. Yang penting kan kita anak bisa masuk ke perguruan tinggi, mau jalur apapun, betul? Nah, jadi ketika jalur tes seperti itu, kita harus bagaimana? Harus mengembangkan daya nalar kepada siswa. Pembelajarannya tidak basi, pembelajaran yang memang top down, memberikan materi dan sebagainya, harus anak-anak yang aktif. Itulah mengapa saya lihat dari beberapa ini sudah banyak yang senang anak-anak belajar di kurikulum mereka. Tetapi masih anak-anak juga yang nyureng dan sebagainya, tidak semua. Ya, artinya ya bahwa anak-anak, mari kita anak-anak kembangkan daya nalarnya. Apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah bagaimana kemampuan abad 21 bisa dicapai anak-anak, dipunyai anak-anak. Yaitu apa? Berpikir kritis. Tingkatkan itu. Lalu pandai memecahkan masalah. Kalau pandai memecahkan masalah, ada masalah sedikit dan sebagainya, anak sudah mengerti sendiri. Oh ini bagaimana harus memecah dan sebagainya. Ya. Nah terus pandai atau berpikir kreatif. Sehingga dengan berpikir kreatifnya bagus, maka anak muncul kreativitas yang baru. Sering berkolaborasi dan berkomunikasi. Itulah yang dilakukan di negara-negara maju sekarang. Ya, pelajarannya tidak banyak, yang banyak itu adalah kolaborasinya. Di kita pelajarannya 15 mata pelajaran. Ya, kapan anak ya bisa berpikir hal yang lain? Kalau kita menekankan itu harus ya KKM sekian, KKM sekian. Makanya sekarang tidak ada KKM. Ya. Kita yang menentukan. Nah, yang diperlukan adalah kemampuan dan penguatan profil pelajar Pancasila, dari beriman, bertakwa, bergotong royong, berpendidikan global dan sebagainya, mandiri, kreatif dan sebagainya, nalar kritis. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya, itu yang harus kita kita rubah ya, kebiasaan ini. Ya. Jangan satu lagi ya, saya nanya kepada tadi BP berapa orang sih yang masuk ke perguruan tinggi di sini mah paling 5 apa genep. Kenapa demikian? Ya, salah satunya adalah nilai. Ya, kita ini sekali lagi adalah kita mengantarkan anak kita ke perguruan tinggi. Kadang-kadang guru itu bukan koret apa, licik ya. Kalau anak mah jelek, nilai cepet diberi nilai. Anak menang 100 terus diberi 100. Udah 100 mah sempurna, turunkan di 95, 98. Ya, padahal itu hak anak, itu tidak? Ya. Jadi sekarang itu Bapak dan Ibu, saya kemarin di Lembang itu ada anak yang berasal dari swasta, ya, pindah. Ketika pindah, dia itu ketika diurutkan eligible-nya, anak tersebut di ranking 2, ya. Dilihat rapotnya dia itu di swasta itu 90, 90 dan sebagainya. Anak kita ya ada 80, ya susah untuk mengejar itu. Nah artinya bahwa kenapa mereka itu di sekolah swasta banyak yang masuk perguruan tinggi, nilainya seperti itu. Memberi ke anak itu ya bukan murahan, bukan, tetapi anak-anak yang memang pintar mah ranking hiji, ranking 5 sampai ranking 5 mah saya yakin udah nilainya juga udah ini dari yang lain ya.
Yang kedua, sekarang nilai itu tidak hanya ditentukan oleh konten mata pelajaran atau mata pelajaran Bapak dan Ibu, pengetahuan atau materi. Sehingga disebutnya adalah nilainya adalah holistik, betul? Makanya penilaian formatif. Kalau formatif itu sudah mempunyai nilai banyak dan sebagainya, sumatif mah tidak dilaksanakannya tidak apa-apa. Artinya setiap pertemuan Bapak dan Ibu di proses itu harus menilai. Menilai apa? Bukan menilai hanya pengetahuannya, tetapi sikapnya. Anak mungkin pengetahuannya hanya 70, tapi sikapnya datang pantar ini, datang guru dibawakan dan sebagainya, sopan dan sebagainya, bisa menambah jadi nilai 100. Artinya ditambahkan dengan itu bisa jadi 90 anaknya, ya. Ketika anak ketika suruh ini merangkai, dia senang walaupun memang tidak ini, ya, tidak benar misalnya dan sebagainya. Ketika sedang berdiskusi aktif, ketika ini dan sebagainya, tapi pengetahuannya hanya 60 atau 70, bisa jadi 80 atau 90 dari nilai-nilai yang memang nilai yang lain. Makanya disebut nilainya jadi holistik. Jangan berpikir ego terhadap pengetahuan yang kita saja, pengetahuannya saja. Itulah kurikulum merdeka. Jadi tidak dituntut kepada konten mata pelajarannya. Mata pelajaran itu jadikan menjadi sarana, bukan tujuan. Ingat ya, sarana apa? Sarana untuk mencapai kompetensi yang tadi. Sarana untuk mencapai kompetensi sebagai anak bisa berpikir kritis, bisa mudah memecahkan masalah, bisa berpikir kreatif, bisa berkolaborasi dan sebagainya. Itu yang diperlukan anak-anak sekarang. Ya, di urutan di dunia kerja, ya, di negara maju dua kerja, itu tidak diperlukan anak-anak yang pintar kalau dia attitude-nya jelek. Sama dengan gitu. Ya, jadi lebih ke karakter. Nah, itu barangkali Bapak dan Ibu sebagai saya yakin sudah dikuatkan, itu sudah biasa, ya. Tetapi mari kita bersama-sama, ya, gerakan kembali bersama-sama, kita sadari bahwa kita ini adalah melayani anak, kita adalah pelayan. Bahkan kita harus menghamba pada anak menurut Ki Hajar. Bukan menghamba itu nyembah-nyembah, bukan. Tapi bagaimana memfasilitasi anak itu mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman yang memang harus kita kembangkan. Kodrat alamnya harus kita, ini potensinya apa, ya. Kodrat zamannya bagaimana, fasilitasi itu, ya, dengan teknologi dan sebagainya, dengan kemampuan sehingga anak-anak bisa bersaing nanti di dunia global. Barangkali itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, ya, yang bisa mengikat kembali tim, ya, warga SMA 1 Cikalong Wetan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penguatannya Bapak Ibu. Karena waktu juga sudah menunjukkan hampir setengah 3, maka berakhir pula pembebasan dari CGP yang ke-7. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama untuk menciptakan lingkungan yang menyenangkan untuk anak-anak kita dengan menerapkan budaya positif. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan sosialisasi dari proyek kelas 10 dan proyek kelas 11 kepada Pak Yudi.